Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 6 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat telah memangkas 13.567 pohon rawan tumbang sepanjang tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Pemangkasan ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan. Kemudian, informasi Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai penyelesaian tawuran di Manggarai memerlukan pendekatan komprehensif. Masalah ini dianggap melibatkan aspek psikologis hingga ekonomi warga. DPRD DKI mendorong peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat disertai penegakan hukum yang tegas dan adil demi menciptakan efek jera sekaligus mencegah aksi tawuran berulang. Berita selanjutnya, Bank Jakarta resmi meluncurkan kartu debit Visa. Langkah strategis ini menandai transformasi Bank Jakarta menjadi lembaga keuangan profesional yang kini terkoneksi ke jaringan global di lebih dari 200 negara. Kerjasama ini merupakan bukti manajemen yang semakin profesional sekaligus persiapan menuju penawaran saham perdana atau IPO. Selain itu, Bank Jakarta juga didorong untuk segera mendigitalisasi sistem pembayaran seluruh moda transportasi guna memperkuat basis data dan pelayanan publik di Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Kementerian Keuangan untuk menambah penempatan dana sebesar 20 triliun rupiah bagi Bank Jakarta. Selain untuk penyaluran dana kredit UMKM, dana tersebut juga berguna bagi persiapan Bank Jakarta menuju IPO di tahun 2027. Usulan penambahan dana ini mencuat usai pemerintah pusat awalnya berencana menempatkan dana sebesar 10 triliun rupiah. Namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun rupiah. Jadi sesuai pembicaraan pada saat Pak Menteri Keuangan ke Balai Kota, waktu itu rencananya 10 triliun ya. Kemudian saya minta kalau bisa sampai 20 triliun. Sekarang yang 1 triliun sudah habis. Kami menunggu, mudah-mudahan janjinya segera datang. Sebelumnya pada 10 November 2025, Bank Jakarta telah menerima penempatan dana saldo anggaran lebih sebesar 1 triliun rupiah. Selain penambahan modal, Pemprov DKI juga mendorong Bank Jakarta untuk segera melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Langkah ini dinilai penting agar pengawasan publik semakin kuat, sehingga kinerja bank menjadi semakin baik dan profesional. Saat ini pihak Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta OJK dan telah meminta jajaran direksi serta komisaris untuk mempersiapkan diri menuju lantai bursa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan bandara untuk mengantisipasi masuknya virus super flu dari luar negeri. Masyarakat diminta waspada dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terkait masuknya virus super flu ke Jakarta. Namun kewaspadaan tetap menjadi hal utama mengingat wabah tersebut tengah merebak di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.
Rano mengingatkan warga Jakarta yang sedang berlibur di luar negeri agar lebih berhati-hati guna mencegah virus tersebut terbawa ke tanah air. Pihaknya juga berharap otoritas bandara udara dapat memperketat pengawasan sehingga wabah ini dapat ditangkal dan tidak menyebar secara luas. Tentu kita harus waspada, karena ini kan penyakit ini juga penyakit pendatang, ya kan? Nanti ini saudara-saudara kita yang berlibur keluar begitu masuk bandara harus memantau itu. Tapi artinya ini udah kegiatan rutin, cuman kita harus waspada. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, varian yang disebut superflu ini termasuk dalam keluarga virus influenza dan dapat dipantau oleh sistem surveillance global seperti WHO. Hingga Desember 2025, Kementerian Kesehatan menemukan 62 kasus superflu di 8 provinsi. Meskipun Jakarta tidak masuk dalam daftar provinsi tersebut, Pemprov DKI meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai superflu. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 2 tahun 2025 secara bertahap mulai 5 Januari 2026. Bantuan ini merupakan dana bulan November dengan total penerima 707.513 peserta didik. Pencairan dapat dilakukan setelah pembukaan rekening dan penerbitan buku tabungan dan ATM dari Bank Jakarta selesai dilakukan. Informasi lebih lanjut terkait pencairan dana KJP atau KJP Plus, warga Jakarta bisa langsung kunjungi media sosial Instagram @disdikdki dan @upt.p4op. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 7 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.